itu tadi kita secara olahraga. Karena orang-orang anak jalanan itu kadang kalau misalnya kita lebih seperti sifatnya menggurui ya, itu kadang hese asupna. Halo alumni Plat D, ketemu lagi dengan kami berdua. Aku Nubi. Oh, ini Nubi ya, ini Nubi. Baru dibajak untuk menjadi teman saya hari ini. Iya, aku nemenin Teteh Anti hari ini. Aduh, luar biasa, aku seneng banget ya. Terima kasih loh ini, Teh. Aduh, nggak gini ya, kita nih hostnya tuh agak-agak gimana gitu ya. Sementara narasumbernya, deg-degannya, baca aku rembes gitu kayak. Tenang aja kan, tenang. Enggak kita bawain kok. Udah santai aja. Jangan macam-macam, jangan macam-macam karena istrinya. Aduh, ketahuan. Ternyata. Iya, ternyata ya. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Agung. Bapak Agung siapa? Satria Negara. Oh iya, Bapak Agung Satria Negara. Oke. Bapak Agung ini tuh terkenal dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bela diri. Oh, coba banget sih nggak sih? Coba banget nggak sih? Yang apa nih? Tangan, kaki, apa Semuanya. Bela diri, bela negara kayaknya ya. Semua diri dibelain lah. Dibelain. Dulu mungkin aktif di SMA apa? Bela dirinya apa? Gelut. Nenggelan batur. Oh, nenggelan batur. Oke. Alumni BPI. Adik kelas Banget. saya. Setahun aja kok adik kelasnya, jangan takut ya. Angkatan angkatan 2005 mungkin Iya, ya. 2004 ya. Angkatannya udah nggak usah disebutin angkatannya ya, bisi gitu ya, kanyawan pisan umur. Suka jadi gimana gitu. Apalagi kemarin baru mantu. Aduh, serius loh. Mau jadi Aki. Aki Pangki. Aki Pangki. Aki Pangki, Kiki gitu kali ya. Aki Endu. Aki Bro. Jadi Kang Agung, orang ngomongnya jadi Kang Agung. Kang Agung ini punya satu organisasi gitu ya, disebutnya lah ya organisasi. Semua juga paling tahu lah di sini mah semuanya. Baladika namanya. Baladika. Tapi aku belum denger loh, serius. Oh ya, belum. Mungkin aku denger. kurang main kali. Aku sibuk gitu. urusan yang enggak. Gitu. Lu kalau misalnya gini, suka dugem enggak? Dulu ya. Nah, kan kalau misalnya udah tepar-tepar tuh ada yang gotong-gotong nih, badannya gede-gede ya. Iya. Nah, itu urusannya. Apakah aku pernah digotong dia? Untung poeknya. Ya untung gelap. Baladika teh apa sih sebenarnya, Gung? Jadi sebetulnya Baladika Karya ya. Baladika Karya itu didirikan tahun 24 Oktober 63, bayangin. 63 oleh almarhum Maijen TNI Bapak Suhardiman. Jadi kenapa dulu itu didirikan? Karena tahun 63 itu lagi rame-ramenya komunis di Indonesia, lagi PKI. Jadi Baladika itu ya didirikan untuk melawan si komunis tersebut, seperti itu. Di zaman itu ya. Jadi memang dari dulu itu si marwahnya itu memang sudah untuk mengamankan. Jadi turun-temurun ke sini nyampe deh. Mengamankan. Aku udah ada organisasi apa loh yang ingin diamankan. Bisa mengamankan organisasi. Mungkin. Aduh ya Allah. Ampura, maaf. Ini aja gimmick aja biar ini biar ngelisnya makin banyak. Itu sih Baladika itu jadi garis besarnya seperti itu, didirikan ya lumayan udah berapa tahun lah ya sekarang gitu. Udah cukup lama. Ya sampai sekarang dan aku atau saya atau Eke. Kami. Aduh ketahuan. Jangan itu yang dikeluarin. Hari ketemu jeung BP itu kieu euy. Udah mengamankan Agung sebagai deg-degan teh kieu. Jangan terus Eke gitu. Kami mau jadi besti aku. Jadi Oke. Nah, jadi Agung ini sebagai apa nih? Nah, kebetulan tahun 2016 dipercaya menjadi ketua Baladika Karya Kota Bandung. Oh my. Ya, dan ini untuk periode kedua. Kemarin alhamdulillah secara dipilih lagi, kita dipilih menjadi
ketua gitu. lagi. Jadi untuk 2 periode ya, gitu. tahun 2016 sampai 2021. Nah, kemarin aklamasi, udah Kang Agung jadi lagi. Tetap lagi. Alhamdulillah. Untuk 5 tahun kedua berarti Iya, ya. betul. Jadi Baladika Karya itu membawahi 30 kecamatan di Kota Bandung. Jadi kita itu punya anak cabang di kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan. Jadi alhamdulillah dari 30 kecamatan Kota Bandung yang sudah terbentuk ini hampir lebih 20 kecamatan yang 10-nya lagi kita konsolidasikan. Dalam waktu dekat rencana sih tahun 23 ini harus terbentuk semuanya. Oke. Ini target ya. Target. Nah, kalau boleh tahu itu kegiatannya apa aja sih, Kang? Banyak. Sebetulnya kegiatan kita itu di kepemudaan. Karena saya sendiri ini menolak tua. Sama ya. Jadi Aduh, AC-nya kurang dingin kayaknya. Yuk kumacarana pemuda, saya masuk. Iya. Ayo pemuda mas, saya masuk. Kalau enggak ada namanya pemuda. Iya, betul. Dan alhamdulillah karena saya basicnya memang di bela diri, di olahraga lah ya. Jadi sekarang ini selama periode saya ini diarahkan ya di olahraga. Tapi walaupun sebetulnya tidak juga karena beberapa kecamatan ada yang aktif di kebudayaan. Contohnya di Kecamatan Cidadap. Dia aktif di kebudayaan seni budaya Sunda. Ada di tempat lain ada olahraga juga. Terus ada juga di tentang dakwah kayak gitu. Jadi kita blend gitu ya, blend. Betul, kita tuh ya. mix. Tapi untuk garis besarnya kegiatan kita ini adalah kepemudaan yang lebih menekankan untuk membantu program pemerintah Kota Bandung. Aduh, luar biasa ini. Terutama yang perlu kita garis bawahi adalah angka pengangguran. Gitu. Mengurangi tingkat angka pengangguran. Jadi dari beberapa kecamatan itu kita saring, ibaratnya ya alhamdulillah lah dari pergaulan tehnya banyak teman-teman. Sebagai anak gaul di zamannya dulu ya. Gitu ya, ada teman gue bikin tempat ini nih kafe, gue punya kantor, gue punya hotel, boleh jagain gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi akhirnya kader-kader kita titipkan. Karena marwahnya tadi adalah mengamankan itu tadi. Itu. Jadi emang mainnya itu lebih ke situ ya gitu. Tapi kan berkembang dengan adanya kebudayaan dan lain-lain betul, gitu. Kayak gitu. Dan yang patut dibanggakannya juga alhamdulillah hampir 75% itu anggota kita tuh ada anak-anak jalanan. Anak-anak yang ibaratnya sudah ya boleh dibilang hopeless lah ya. Yang dulu mungkin suka ngamen-ngamen di jalan gitu atau gimana, Kang? Lebih ke namanya premanisme. Ya, yang putus sekolah, yang diangkut broken sama beliau ya. heart, kayak gitu. Terus ada yang beberapa dari keluaran pesantren. Pesantren. Terus dia dibina ya, gitu kita kan. bina, dan kita salurkan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Alhamdulillah ya. Berarti memang memfasilitasi gitu kan, kemudian menitipkan juga ke tempat-tempat yang memang membutuhkan ya gitu ya. Dan di tempat-tempat itu dibayar loh, gitu kan. Kita kerja. Ada ininya ya. Karena kan organisasi harus hidup ya. Iya, benar-benar dari anggaran dari mana lagi gitu, karena kan kita nggak bisa mengharapkan dari pemerintah. Betul. Walaupun sebetulnya ada sih kayak dana bansos dan lain-lain seperti itu, tapi kita tidak ke situlah. Kita pengen organisasi yang mandiri. Nah, itu tadi salah satu visi misi kita ini, paradigmanya di luaran itu kan yang namanya organisasi, ormas, LSM dan lain-lain ya punten ya semuanya sudah nada sumbang semua. Iya, betul. Wah, tukang malak lah, inilah itu betul. apa segala macam. Contohnya ada beberapa ya. Ya, saya kita ingin merubah itulah. Jadi sebetulnya organisasi itu kalau dibawa dengan baik, insya Allah baik gitu. Iya, benar-benar. Kena sikut kanan, sikut kirinya mah gitu. Itu mah. Biasa kalau itu mah. Gitu. Nah, terus sekarang kayak si anak-anak yang anak jalanan ini tadi ya, kan itu dibina sama situ. Nah, pembinanya itu pun dari dari orang-orang yang tadinya begitu, kemudian dia jadi ada ini beberapa juga. yang kita tarik dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga ada. Ya seperti itu. Kebetulan ada dari tokoh olahraganya ada, dari tokoh adatnya juga ada gitu. Ya kita bareng-bareng lah di situ. Ya alhamdulillah kita juga menjalankan sampai ke tawasulan aja kita jalanin gitu. Jadi ada kegiatan. Nah itu kalau pembinaannya nih ya, ini aja sih kepo aja dikit nih. Itu kayak abang yang bisa jadi kayak apa sih?
jadi tahan dibacok apa gimana gitu ya. Yang lagi viral sekarang ya. Aduh gitu ampun ya. Mbak. Enggak ya. Maksudnya lebih ke fisik. Kita lebih ke rohani lah. Oke. Kita biar kita kan kerja ibaratnya udah di dunia yang panas lah. Betul. Iya, Di betul. tempat hiburan, di tempat kafe, wah persaingan tuh luar biasa. Tapi ya bagaimana caranya biar kita boleh panas, tapi pikiran harus tetap dingin. Iya. Gitu. Mungkin seperti Rinto kali Iya, ya. gitu ya. Lembut Iya, ya. banget nama. Sieun tapi hati Rinto apa. Nah, itu. Seperti bapak ini lah. Untungnya kita di angkatan 90-an ya jadi Iya, tahu iya. Rinto itu siapa. Aduh. Iya sih seru Nih banget sekarang sih. ke bocoran ya, bocoran Agung ini keluarganya Yes. keluarga petarung semua. Ya. Jadi Agung ini punya anak cewek. Waktu itu juga pernah jadi bintang tamu di sini di Jalan Sumber ya. Anaknya itu adalah atlet pertama karate ya. Karate. Terus? Sekarang merambah ke boxer ya. Boxing. Keren Boxing. banget. Terus dia Ya, sekarang oke. mau apa sih waktu itu dia bilang? Kemarin mau ada persiapan Porda. Porda. Nah sekarang nambah lagi nih, karena kan anaknya 7. Ya. Ya, anaknya 7. Oh ya Allah. Ya Allah. Aku aja 7 saudara-saudara. Oh Dia ya sering ampun, tapi keren olahraga banget. kayaknya. Olahraga malam. Kan anaknya 7. Makanya Iya. kalau mana pakai minibus. Kalau pergi. Minibus. Iya, oke. Merger ya. Sempat organa dulu. Organa merger. Merger. X, berarti kan keren X. Terus yang satu lagi siapa nih? Sekarang alhamdulillah Kaisar sekarang terpilih menjadi tim PPLPD Kota Bandung Gulat. Oh, Ya gula. dari kelas Karena 2 beda SMP ya? yang cowok. Yang Nah cowok. sekarang yang bungsu cewek juga Lady sudah mulai kemarin baru selesai selekda Jabar persiapan ke kejurnas karate juga. Jadi ada 3 ya nih ampun. penerus ini. Keren banget sih, Gitu. keren banget ya. Itu semua. Tapi ya kayak Caca gitu. Caca deg-degannya mah model. Kayaknya tuh oke. modal banget. Emang gitu. suka Model. di potret-potret? Iya, kan Lihat dia dom emang banget model. gitu ya. Model. Oh, Karena oke, dia oke. model juga video klip apa namanya? Iklan. Iklan-iklan. Model ini atlet. Model. Enggak. Catwalk Biasa fashion, gitu. oke. Produk- Terus produk gitu. Produk-produk. Oh, produk, gitu. oke. Heeh. Terus? Nah, tapi dia itu petinju wanita. tante mau ketemu gitu. Tante sama ibunya aja. Karena ibunya juga adalah guru besar karate. Oh my god. Yang punya perguruan. Oh Punya ya. perguruan. Oh itu hasil merger. Merger. Iya, Oh, merger. Gitu. Makanya jangan macam-macam dengan keluarga ini. Oh iya. Oke. Boleh lah, Jangan baiklah. macam-macam, ya Baik. kan? Hormat ya. Hormat ketua gitu ya. Hormat banget. Ngeri ini mah gitu. Keren banget Sekarang sih, Kak. balik lagi ke Baladika Karya ya. Kan aku tuh sering banget kalau misalnya kayak sebagai anak mantan dugem, kita Dugem, ya? adalah sesekali rindu ya gitu kan. Datang ke sana itu pasti gimana anak buahnya Agung, gimana anak buah Agung, aku teh selalu begitu ya. Emang apa? Anak-anak buahnya apa? Kaosnya ada tulisannya ya. Ada stiker ya? Ada stiker. Udah gitu terus kalau nggak mobilnya ada yang ngejedok Jauh, gitu. Capnya dari jauh, Capnya dari jauh capnya dari jauh udah, ini ya. udah. Oh ini mah ya. Dan Eke agak aman. Oh aman kalau Oh, dia. tante aman. Kalau ada apa-apa tinggal Perlu korek mah ada lah ya. Tapi kalau mau dugem siapa juga kali udah tua nggak perlu. Jangan takut, nggak apa-apa. Agak Nah itu tuh itu tadi berarti mereka itu dididik untuk itu ya secara apa namanya bela dirinya udah Ya, pasti ya betul, kan. betul. Terus rohaninya itu Betul. tadi supaya pada saat di sana gitu Betul. tapi piluan oge gitu Betul, merenya gitu. iya, Kadang-kadang iya, kan soalnya panas ya di situ Betul. panas. Ibaratnya yang ini gelut, yang ini tes juga ikutan Ya. sebagai apa namanya sebagai wasit pun juga kadang-kadang suka bawa gitu Oh kan. iya sih benar ya. Iya kan? Vibrasinya Benar. kan pasti kan pada Iya. saat ada kegiatan apa-apa sana marah kitanya kan Ikutan harus ya kan cepat kadang cooling down kayak gitu ya. itu tuh harusnya begitu Iya. ya. Nah sekarang mah ini mah aku sebagai sebagai ibu-ibu iya. yang punya anak yang seperti itu. Gimana sih Gung sekarang ya anak dari laporan anak-anak buah Agung lah gitu ya. Kondisi di sana teh gimana sih sekarang karena dunia malam kerja. udah saya lupakan. Iya. Oh, iya. Di tempat kerja ya Tempat Mas ya, kerja. tempat Iya. kerja. Kita bilang sebut tempat kerja aja. Kalau sekarang sih alhamdulillah karena relatif tempat-tempat hiburan itu kita sudah ada
aturan-aturan yang sudah sangat strike sekali gitu ya. Okay. Jadi pertama tidak boleh usia yang di bawah umur 17 tahun itu nggak boleh. Itu kita filter di situ. Okay. Nah, kita harus ada lihat KTP, apa segala macam kayak begitu. Terus dari narkobaan juga tidak boleh gitunya. Tapi nggak tahu yang susu lumputan ya. Itu di luar kendali kita. Tapi alhamdulillah karena hampir setiap minggu dari Kapolres, dari Polres, dari Garnisun itu selalu ada razia seperti itu. Jadi sebetulnya kita sangat terbantu dengan adanya itu. Jadi untuk hal-hal yang tidak diinginkanku bisa diminimalisir lah seperti itu. Dan untuk anak muda yang sekarang mungkin lebih atraktif ya. Benar-benar lebih atraktif lah kayak gitu. Sekarang juga dugem sekarang dengan zaman dulu beda pisan. Gimana tuh bedanya, Kak? Beda sebagai mungkin mantan yang kalau dulu sekarang gitu. Kalau dulu mungkin dengan musik turung tung tung. Kalau sekarang lebih banyak live musiknya. Lebih ke live musik. Sekarang lebih banyak live musik, lebih banyak akustik, lebih banyak ke situ sih sebetulnya. Mungkin pembawaannya juga ke para yang datang lebih kalem gitu kali ya. Terus saya lihat juga sekarang ini kalau dulu kita mah ngegrup anak muda ya udah anak muda. Iya benar. Sekarang sudah ada beberapa ya orang tua sama anaknya. Join bareng JB. Join bareng kayak gitu. Jadi keren juga nih katanya. Jadi saling inilah. Ya mungkin karena gini kayak aku juga punya anak gitu ya, punya anak yang umuran segitu gitu. Kadang-kadang dia nggak mau pergi, itu sama mama aja deh, sama mama aja. Bukan karena anak mami, bukan gitu, tapi mungkin karena lebih nyaman kali dengan ini gitu. Lebih secure kali ya. Lebih secure. Mungkin pada saat aku pada pembayaran yang tadi. Aku baru mau ngomong jadi pada uangnya kurang. Ada mama. Kayak gitu. Teman-teman ada mama aku gitu ya. Daripada yang batu kamu orang tua sini kan lebih ke kontrol. Iya sih, betul. Itu sih sekarang mungkin lebih open mind lah ya. Open mind sih. Kayak gitu. Dan kitanya juga mungkin cara kita sebagai dulu mantan dugemers gitu ya. Jadi kayak aduh daripada anakku pergi nggak jelas sama siapa gitu kan, mendingan kita ikut deh atau minimal kamu mau jemput jam berapa gitu kan. Tapi yang kasihan mah anak-anaknya Agung sih ya. Kemana-mana, mata-matanya di mana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau pernah nggak ada cerita kejadian akhirnya kayak mesti pergi bareng ke event atau ke tempat kerja? Sering. Malah kalau kita lagi ngontrol atau enggak misalnya sekeluarga itu setuju-tujuhnya? Enggak sih, ada beberapa aja. Ada nggak semua anak seneng. Ada beberapa anak yang nggak suka, cuma ada berapa ya 3 lah yang paling seneng ini mah. Yang lainnya mah lebih seneng di rumah. Benar. Gamers. Gitu. Gamers banget sih, YouTubers dan gamers gitu kan biasa. Ya paling kejadian yang lucunya paling dari owner pernah, bro, ini kan dari CCTV. Ini anak lu aman, ada di table 3. Kita ngirimin ininya CCTV-nya. Table 3 apa itu? Itu aja. Apakah orange juice? Atau ngirimin lagi ke situ tuh. Nih tuh ada. Waduh, udah. Coba di close gitu. CCTV-nya itu aja sih yang bodor-bodornya mah yang lucu. Tapi kata Tutu mah alhamdulillah saya udah married, akhirnya masalah laki saya. Ya kan. Tapi ya mungkin hikmahnya dari bergaul gitu ya. Kadang ada yang banyak suka nelpon atau nggak nge-WA. Titip anak gua katanya nih mau ini kesini, mau kesana, mau kesini gitu sih. Untuk pengamanannya ya. Teman-teman ya banyak kayak gitu. Anak gua mau kesini gitu ya, awasin. Awasin gitu. Akhirnya anak-anak sekarang mah ya. Kalau aku mengajukan untuk aku diawasin, aduh ini kayaknya aku perlu pendampingan. Terus itu juga nggak hanya itu kan ya, Gung. Kalau misalnya kayak ada event kayak artis gitu kan, pengamanan itu juga ya, ada pengawalan gitu ya. Kita ada beberapa kali pengawalan konser-konser gitu. Apakah itu ruang lingkupnya Bandung aja sekitarnya? Untuk sementara ini kita memang Bandung sih, karena kan Cimahi nggak termasuk? Jangan gitu. Enggak kan aku nanya. Cimahi itu agak jarang agak jarang. Kemarin kan event Cimahi. Sekarang lebih banyak diberi gift ya. Iya, diberi gift. Nah, kalau gitu gimana? Dari ini sih pengalaman di Bandung. Seringnya kita di Bandung, karena kebanyakan juga kita di indoor sih. Indoor gitu. ya. Kalau beri gift kan open ya. Kita lebih indoor kebanyakannya, di Trans atau di mana gitu. Event konser atau enggak mungkin ada Munas, organisasi pengamanan selalu dari kita. Terus kayak yang tadi dibilang kan banyaknya anak-anak jalanan gitu yang dulunya ibaratnya lah tukang palak di jalan lah. Iya, benar-benar ya. Preman-preman jalanan lah ya. Agak-agak gahar dikit gitu lah ya. Istilahnya anak genggong. Ta genggong. Terus itu kan model-model gitu kan agak hese meureun diaturnya gitu. Itu ada kesulitan
ini nggak sih? Maksudnya ada yang udah gitu teh akhirnya nggak keluar gitu, kayak gitu. Salah satunya kalau kita mau nerapin aturan itu kan kita harus komit ya. Iya. Oke. Salah satu yang harus komit itu adalah diri kita sendiri sebagai ketua. Oke. Karena orang mana itu menang mabok, mana itu menang nenggelan, tapi kita masih hidupnya masih beragajulan. Iya. Kan sih Oke. kita gimana mau dihargai oleh anggota kita. Jadi jujur sampai kenapa kita ya alhamdulillah dipercaya oleh beberapa perusahaan untuk megang tempat-tempat hiburan dan lain-lain gitu. Karena kita komit. Kalau ada anggota kita yang ketahuan minum atau sampai minta ke tamu itu ada dapat sanksi keras dari kita. Dan itu kadang dilakukannya di depan owner. Kita tradisinya langsung seperti itu. Dicontohkannya Dicontohin langsung kayak begitu. kalau ada yang ada memang istilahnya sedikit namanya melenceng. dabdeb gitu. Oke. Itu kalau udah betul-betul yang secara prinsip karena aturan kita tuh tidak boleh menjual dan mengkonsumsi narkoba. Tidak boleh meminta-minta kecuali dikasih oleh ya itu tips itu rezeki. Oke. Dan yang ketiganya ya tidak boleh membuat onar seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh Gitu. banget ya. Jadi alhamdulillah sih dari tahun 96 saya ngejalanin ya kegiatan ini di pengamanan tidak ada masalah sih. Ya. Aduh. Ya tahun 96 udah berapa puluh tahun ya. Pengalaman dulu kali ya, pengalaman dulu di zamannya ya. Lulus Diimplikasikan sekarang tuh keren Iya, banget karena ya. sekarang kayak gini, sebagai ketua nggak bisa dibawa bodoh gitu. Eta bener. Nggak bisa dibawa bodoh, tahu lah selah-selahnya, anak-anak kita Kemana gitunya. Oke. Tapi pada saat pembinaan gimana tuh? Pada saat pembinaannya? Nah, pembinaan yang kita terapkan ini, yaitu tadi kita secara olahraga. Karena orang-orang anak jalanan itu, kadang kalau misalnya kita lebih seperti sifatnya menggurui ya, itu kadang hese asupna. Tapi kalau sudah olahraga gitu, terus dicontohin sama saya gitu olahraga. Oh iya benar. Orang wae ketua olahraga gitu. Kudunya didinya oke kudu lebih lagi gitu kan. Karena lebih muda gitu kan ya. Akhirnya dibikin mereka tuh sebagai, orang era Pak Agung wae usia mah jangan disebut. Usia 2 digit lah ya. 2 digit kepala Usia digit 45 teh gitu. Masih bisa gini gitu kan. Nah, jadi harus dicontohin seperti itu. Jadi mereka akhirnya sadar sendiri. Itu yang kita tanamin sih. Tapi itu juga ada yang ini ya, ada yang ibaratnya morotol lah gitu, merudul gitu ya. Memang yang namanya masalah mah ada aja ya. Ada aja. Jangan kan gitu institusi pemerintah aja, kena lagi masalah mah masalah. Ya, masalah. Siga nu kerame gitu teh. ya. Ada ini gak sih Kang, ada satu event yang membekas atau yang terkesan gitu, yang kayaknya nih mungkin ada sedikit masalah atau terkesan atau gimana yang paling memorable apa? Waktu gitu. kita mengamankan ini wartawan CNN dari luar negeri, dia itu alhamdulillah tuh. Dia tiba-tiba ngontak ke saya. Oke. Kebetulan ada teman juga sih, adik kelas. Dia wartawan. Dia punya relasi ke wartawan luar CNN. Dia mau meliput masalah bajak laut di Indonesia, yaitu ada di daerah Indonesia Timur. Dia minta pengamanannya sama kita loh. Gitu. Di sana teh. Ikut itu sampai itu yang benar-benar berkesan buat Berkesan kita. banget. Berarti ya alhamdulillah itu bajak laut tuh benar. Jadi gimana caranya mereka ngeliput bajak laut gitu. Ya. Kayak gitu. Berapa lama kan? Penyelundup kayak gitu. Pirates apa sih Caribbean itu apa ya? Duit beda. Ada itu mah. Asep. Itu yang paling berkesan banget. Apalagi gitu. itu tuh ibaratnya kan di wilayah Batur lah. Iya, wilayah Batur geus kitu wartawan bule. Ngomong bahasa Inggris sama-sama berkata gitu ya. Bahasa Tarsana yes no. Tapi itu kalau di situ ada pembinaan bahasa juga nggak sih? Ya, kalau sejauh ini sih enggak. Belum. Dari itu aja translate Google lah ya. Ya, soalnya kan udah mulai nih gitu kan. Kayak misalnya artis di luar negeri gitu ya, Coldplay main di Indonesia menghubungi gitu. BTS BTS. Ada beberapa sih waktu itu konser band-band ternama juga lumayan pernah kita. Waktu itu kita pegang The Rock juga kan. The Rock. Manajemennya kita yang ngamanin. Gitu. Kayak gitu. Siapa ada main di Bandung kita ngamanin gitu. Raisa juga kemarin kita yang ngamanin. Raisa gitu. ya. Kalau Raisa, Bapak lah turun langsung gitu, Saya langsung jadi supir pribadi. Saya yang lain lagi nggak bisa, Bapak aja. Terus kata ibunya teh, sama ibu. Kata Raisanya, Bapak security atau penari latar? Wannabe dancer mungkin dulu. Bapak juga dulu pernah jadi wannabe dancer. Bapak pernah dulu juga wannabe dancer. Iya pernah ya. Pernah serius.
pernah serius. Enggak, soalnya gini, kebetulan istrinya tuh agak-agak dekat dengan saya, agak-agak soulmate-an sama saya soulmate, gitu bestie ya. ya. Bestie sama saya. Ini tahu sih sebenarnya bapak tuh gimana gitu. Jangan, tapi jangan dibuka bisa anak buahnya pada nonton Oh kan. iya bener-bener. Tapi Sekilas info hampir aja ya. semua tahu sih. Hampir semua tahu lah, agak-agak gitu lah. Saya nggak pernah nutupin gitu ya. Kalau lagi saya sama istri, perlakuan saya sama dia manjanya gimana, apa gitu di depan anak buah tuh mereka tahu gitu. Jadi saya ngasih Contoh ya udah, contoh buat sama mereka. maksudnya Kita ya boleh udah apa kerja adanya. sekeras mungkin sampai berdarah-darah, keringat apa segala macam. Tapi yang namanya istri, karena kan istri ngedoain kita. Aduh. Ya bener nggak gitu? Gentleman banget ya. Nih hati-hati nih. Aku terbuka kan sikapnya gitu kan udah kagum aja kamu. Sikap sama istri. Habis ini gue habis soal ininya. Enggak. Tolong ditahuan intinya ya. Waduh, Halo karena teteh gitu kan. paling anti banget. Pokoknya kita mau sejahat apapun sama orang boleh, tapi kalau namanya sama perempuan tuh nggak boleh. Tuh, Itu nggak boleh. Itu mah karena prinsip. surga di telapak kaki ibu ibu, teh ya kan. Iya. Dan Wanita. anak-anaknya kan Iya. Anak-anaknya gue cewek. Cewek ada empat. banyak kan? kan? Oh, Empat. 7 tuh. Oh. 4 cewek, 3 laki. Jadi PR masih 6 lagi nikahin. Serius. Man baru Iya, nikahin satu yang cewek. lolos baru Satu minggu lalu. lolos, alhamdulillah. Kan? Kalau ketemu ini cucu yang mana? Enggak. Paling asik ya, paling bodor itu kalau ngelihat mereka nonton. Oke. Ya, benar. nonton. Kalau kita kok nonton ya beli minuman, beli popcorn, beli minum. Oh, Bayarnya iya. 200.000 gitu ya. Iya kan? iya benar-benar. Kalau dia Bapak ini? Bapak ini 1,5 juta. Ada popcorn naon. 7 tambah bapak ibu apa? Aduh, bener. Cuma nachos teh. Di bioskop itu kan ya lumayan ya Iya, gitu. makanya. Iya, mana anaknya segede-gede gaban Aduh, deh. gabah semua. Yang cowok-cowok badannya. Selanjutnya nonton Netflix kan. Lumayan ya. Abis ini kita nonton. Udah gitu abis bentar ini punya cucu, nambah mantu, kebayang nggak? Ke Jakarta aja dulu harus L300. Waduh. Serius kan? Serius. Bener. Wah, udah nggak Yang bisa nyetir semua. ini anak buah. Ada supir, Oh, anak buah. ada supir. Anak buah. Kadang 2 mobil, kemana tuh kayak gitu. Oh ya ampun, ini seru Kadang banget tapi kalau ya. jalan ada sebagian kan udah punya cowok, punya pacar-pacarnya. Oh, oke. Bawa mobil, ikut nggak boleh. Ya ampun, itu kayak karena Bener, karnival konvoy. gitu ya. Terus gini, kalau misalnya ada yang tanding nggak usah bawa sporter. Iya, benar. Sporternya jadi udah boleh aku undang nggak ke acara nanti? Acara aku akhir bulan. Oh, iya, Boleh ya? Boleh. disebut ke sini nggak sih? Boleh, Oh, boleh. boleh. Jadi karena aku alumni Semansa, nanti tanggal 28 Agustus hari Minggu besok itu ada acara Semansa on Sunday. Oke. Acaranya ada basar, ada tenan booth. Kalau mau jualan juga boleh sih sebenarnya mengisi waktu Ada luang. kopi yang mau dijual. Kopi, ya. Iya, ada. Jadi ada bandnya juga. Kemudian besok nih kayaknya mau ada charity sih. Ada Di mana untuk anak caranya? yatim. Di Di sekolah. SMA 1. Oh, ya udah Di- security-nya kita. Tapi kan ini mah acara Oh, ini. gitu. Aman ya itu mah ya. Oh, ya, gitu. siap. Jadi Emang acara gratisan. acara volunteeran lah, jadi kan nggak enak. Kalau nggak ada kerjaan silahkan diboyong Siap, semuanya siap, gitu kan siap, ya. siap. Diboyong anak-anaknya. Iya, iya. gitu. Kali aja dapat jodoh anaknya, gitu kan. Aduh, Nah, terus ampun. ini apa namanya? Kang Agung juga di rumahnya ada bootcamp ya? Ya, Nah, bootcamp. Bootcamp. Garasi bootcamp. Garasi bootcamp. Iya. Jadi kalau Jadi? misalnya kalau mau membentuk tubuh, Ah. membentuk tubuh kayak istrinya mau lihat Coba bentuk lihat coba. istrinya ya. Boleh, halo Teteh. Teteh siapa sih namanya, Kak? Indri. Teteh Indri. Indri. Kalau mau lihat Kayak keren banget ya pas ini. istrinya ya mungkin. Baru kemarin kita ulang tahun yang kedua tahun. 2 tahun. Garasi bootcamp ini. Garasi bootcamp. Oh, garasi. Daerah mana ininya? Bootcamp. Di Simponi, di rumah, di garasi rumah. Makanya namanya garasi bootcamp. Oh, garasi. Simponi nomor 10. Simponi itu Bentar ya, daerah. Turangga. Turangga ya? Turangga. Saya tunjukkan. Daerah Witan. Mana coba lihat. Iya. Body goals. Waduh, ini keren Saya dulu berat 115. Ya, bohong. Oh, Gede. bener. Gede banget. Terusnya? Ya olahraga. Olahraga sama Pola makan di ini rumah. istrinya. Wih, keren banget. Asli sumpah loh.
Wah. Teman sekelas dulu di SMA. Seangkatan kan? Seangkatan. Oh, 2005 ya? Ya, 2005. Oke. Ya, keren. Gitu kan. Jadi udah bolak-balik sih. Hayu. Gitu ya. Mungkin kamu coba aja dulu sama Aku bilang gini, aku mau tapi jangan dia yang ngajarnya. Oh, ini apa namanya? Agak-agak ngeri gitu kali ya. Nanti juga gitu insya kan. Allah nih rencana juga mau ada di sini garis Oh iya benar-benar sekarang kan ngomong. 4 September. Oh, 4 September ya. Lagi kita kemas nih. Oke, semoga aku nggak. Masih di Bali. Ayo, masih bisa, ayo. Mau kemana? Mau ke Bali? Iya, Kapan? rencana. Dia juga sering ke Bali loh. Saya tanggal 7 mau ke Bali. September. Tanggal Ada 11-nya tanding. Oh, Tanding. Tanding. Dia tanding juga. di Bali. Apa? Iya. Tanding apa? Tanding apa? Tanya deh. Panco mungkin. Enggak. Oh, oke. Aku Gitu. mungkin kalau nggak Senin Selasa deh. Oh, sama Oh, dia. sekarang ya. Iya. Kayaknya ngobrol ini. Oh iya, sorry. Ini ngobrol ya. Enggak, udah perkiraannya udah ngapain om? Balik lagi. Balik lagi. Set. Ntar ke depannya nih Gum, setelah ini kan maksudnya tidak terbatas ini aja kan, walaupun memang si mainnya adalah pengamanan gitu Betul, kan. Nah, betul. ke depannya kira-kira nih kali aja yang namanya kan kita banyak alumni yang masih muda-muda, yang memang mungkin sekarang lagi belum dapat kerjaan Iya. atau apa gitu. Adakah gitu program-program yang ayo dong bareng-bareng sama kita aja gabung misalnya gitu. Ada sih sebetulnya kalau secara ini mah ya pertemanan mah Ya, gitu. pertemanan. Yang penting siap dan mengikuti tata tertib yang berlaku aja. Jadi kita juga I see. tidak ada kriteria khusus yang harus A, B, C, D, E gitu nggak ada. Yang penting niatnya mau kerja aja dulu. Kayak gitu. Nah, Kita- buka bootcamp aja di Spansa gitu kan. Murah. Iya, bener juga sih. Boleh. Kita maksudnya kan nanti tanggal 4 kalau misalnya nggak sempat kan tanggal 4 di sini. Nah, nanti kita event 2 minggu lagi sana Alright. gitu. Gitu Ya, nanti bisa lah ya. loh, Nanti olahraganya. lewat teh anti aja. Siap. Pokoknya. Hubungi aja di sini. Oke. Nanti kan ada IG-nya. Oh Iya, iya, siap. Waktu itu anaknya udah, ibunya udah, sekarang bapaknya. Oh iya, benar. Saya banyak banget yang bisa digali kan. Iya, benar. Banyak banget. Jadi bisa nih ya kalau misalnya ada yang sekiranya Ya. memang ya berminat dan juga emang suka Ya. bela diri misalnya Betul, gitu ya. karena kita juga tidak hanya di pengamanan saja ya. Jadi yang namanya nitipkeun mah gitu kan. Iya. Yang Iya, ada betul, yang betul bisa kan. di administrasinya, bisa dia di waiternya. Ya tergantung dari basicnya sebagai apa gitu. Iya. Itu sih banyak sebetulnya. Tapi apakah ini semua laki-laki ya berarti ya? Atau gimana kan? Ada juga perempuannya nggak Ada sih? sih perempuan kita. Oh, ada. 2 orang. Dari berapa? 2 orang, anak saya, istri saya. Gimana Dika? Ada yang Oke. jadi pengamanan ada di perempuan. Di, Oh. misal di Tapi jalan itu ada kota. nggak sih misalnya kayak misalnya artis atau apapun gitu yang saya mau tapi cewek ya Cewek gitu, gitu. misalnya gitu. Ada request gitu nggak sih? Kemarin enggak sih. Nggak ada ya. Mereka karena kalau untuk internalnya mereka kadang sudah punya ajudannya sendiri ya, punya Ya, asisten yang sendiri di dalam, sih. ya betul. Mereka lebih ke safety-nya aja. Yang di luar untuk kan di ya. pengamanan di luar. Misalnya dari hotel menuju ke Venue, lokasi, ke venue gitu. Atau nggak perlu yang kemudinya ya udah ada kita drivernya juga. Waktu itu kita pernah ada ngamanin tamu VVIP lah dari Korea gitu kan. Oke. Dia kebetulan sih sebetulnya ke Purwakarta untuk ada pabrik di sana, tapi liburannya pengen ke Bandung gitu. Jadi akhirnya dikawalnya sama kita gitu. Dia sebagai vice president di Koreanya. Jadi Oh, oke. jadi untuk pribadi pun bisa ya, Gung ya. Bisa buat pengamanan pribadi, buat pengamanan rumah. Nah, Setelah itu dari kita ada beberapa lokasi juga ya, kita ngamanin kita. Kebetulan rumah teman juga sih. Oh ya, iya. gitu. Sama teman lah ya. Jadi Iya, emang oke. jujur sih sebetulnya buat saya pribadi mah pergaulan ini nomor 1. Iya. Kita harus gaul. PPI gitu loh. PPI juga. Hari pendidikan mah itu hanya sebagai ya inilah untuk menunjang aja gitu. Iya, betul. Akhirnya Emang balik iya. lagi. Iya ya, emang sih benar. Apalagi sekarang Kalau- zaman lagi susah. Betul. gini. Sekarang tuh gini ya, kalau kita banyak anak-anak yang belajar ini segala, tapi kalau dia linknya nggak bagus juga Bener. Ya. susah ya, Iya, gitu iya. kan. Ya, Kalau kita bicara tentang link gitu. Bener. Heeh. Jadi apa ya? Sekarang mah memang balik lagi ke pendidikan ke anak-anak tuh nggak bisa maksain kayak gitu. Iya. Iya, betul sih kan. Kamu harus begini, harus begitu enggak? Iya. Bebasin aja. Bebaskeun we ya, Sok. bebaskeun Kamu gitu. mau sekolah heuk, mau enggak juga heuk, tapi harus ada tanggung jawabnya Betul, gitu betul, aja. betul. Apa bentuk tanggung jawabnya? Dari kamu jadi nganggur dan lain-lain, sok mending latihan.
Oh iya benar sih. Jadi gitu, benar. mau nggak mau dia akhirnya dia latihan. Itu tuh pengalaman dari 7 anak. 7 anak, iya, kayak Nah, gitu. Kak Nuhiji emang akademis, gitu. Yang satu teknik lagi manis. mas emang agak kurang lah itunya, jadi ke olahraga. Gitu. Karena tetap keahlian itu zaman sekarang ini sangat diperlukan. Betul. Entah itu keahlian bahasa, keahlian Betul. fisik atau olahraga, mau akademik, sok pilih yang mana yang maunya. Iya, Gitu. betul. bener. Nanti kalau sudah difokuskan ya insya Allah. Ya aku jadi dulu udah BPI-nya diajar gitunya. gitunya. Mabal, Ranking baik. 2 tilu dihandap. Gitu. Tapi akhirnya karena senang olahraga dari dulu gitu, dari kecil, akhirnya itu yang prestasi didalemin di situ. gitu. Bisa jadi pegawai negeri sipil sekarang kan intinya gitu. Pegawai negeri sipil Bapak ini Alhamdulillah sebenarnya. gitu kan, dari jalur atlet dulu. Oh, Dari jalur atlet karate itu ya? tinju. Tinju. Oh, kalau tinju. Aku dulu tinju. Kalau karate Oh, istrinya. oh, istrinya. Karate oke. istri gitu. Ya alhamdulillah waktu Porda di Kerawang tahun berapa ya? 2017 Tahun berapa tuh? itu. 2017 menang emas sama 2017. Pak Wali dihadiahin kan waktu itu. Kasih uang, nolak embung heng gawe. Bener banget ya. Bener banget. Seumur hidup tamanya. Iya, bener. Artinya- Berpikir untuk 10 tahun ke depan. Wah, Oke. Akhirnya Uang mah habis saat bisa, itu. uang Iya. habis gitu. Terus? Akhirnya ya udah akhirnya tenaga kontrak dulu, tapi memang Oh, iya, dikontrak iya. dulu Sesuai berapa prosedur tahun, ya, oke. 3 tahun atau 4 tahun gitu, masuk tenaga kontrak di pasar. Oh. Di pasar dulu. Tapi pasarnya ya Pasar, jadi jadi aman. aman. Oke. Terus akhirnya ditarik, alhamdulillah ada ujiannya, lolos di CPNS. Ya, jadi semua fasenya kita jalanin dulu. Iya. Oh, Jadi- iya, jadi iya, pegawai- benar-benar. Jadi CPNS itu kan 80% dulu sebelum 100%. Oh, oke, Nanti iya. baru naik di 100%. Ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Saya mesti PNS. Keren-keren, luar biasa lah. Makanya kenapa tadi balik lagi program Baladika itu akan selalu menunjang dan akan mendukung program pemerintah. Ada orang noge plat. Sebagai PNS ya. Sebagai PNS Oh, gitu ya. kan. Gitu ya. Apapun Oke. program pemerintah ya Akan harus saya kita dukung. harus pasti kita dukung lah. Iya, Gitu. Oke. benar-benar. Walaupun pro kontra mah ya wae nya, Iya, tapi dah pasti. walau bagaimanapun pemerintah itu ya pas punya yang terbaik lah buat Iya, gitu. Iya. betul. Terutama Bener banget. di ketenaga kerjaan dan pengangguran. Gitu lah. Jadi pendukungnya itu. Iya. ya kan? Gitu. Jadi gini loh, kalau yang ngomong Baladika karya teh siun gitu ya. Sebenarnya itu tidak sesiun Enggak sih. itu sebenarnya. Oh, iya, Karena iya. memang dia diposisikan Betul. di tempat yang memang kamu harus Iya, begitu gitu betul, ya. benar, Oke, oke, benar. oke. Ada orang yang mau ujuk-ujuk mantung Udah gitu. ujuk wah gitu ya. Wah, ya. Kalau kamunya nggak macem-macem Iya, mah, benar-benar ya ya. kan? Nggak Kalau akan- kamu nggak nonel aku gitu Nah, ya. ya. Kalau nggak nel aku kan juga diem aja. Iya. Alhamdulillah. Ini jadi pelajaran banget buat para alumni SMA se-Bandung ini gitu ya. Plat D. Yang masih plat D, yang masih Dan simpatisannya mungkin. Nah, yang masih mencari-cari jati diri kan, Iya. yang alumni nggak hanya yang udah tuir-tuir aja Oh, ya, iya. yang baru tahun lalu juga udah alumni loh. Oh iya gitu. benar-benar. Eh, Betul. Apa namanya, yang namanya kalau misalnya kita punya hobi, punya apa Ya, gitu kan betul. Ya. udah dijalanin aja gitu, jalanin mengalir. aja, itu tuh bisa jadi karir, Iya. bisa jadi peluang untuk kedepannya, Iya, iya, betul. gitu benar, kan. benar. Gitu. Terus kayak Agung, apalagi sekarang kalau Agung mah karena mergernya itu lagi dengan yang memang olahraga lagi makin kuat Oke. semuanya. Kakak Tanding nanti olahraga ya, semua kan? juga. Aku yang bungsu, yang paling besar dia ketua PB Inkai, Karate Inkai. Yang nomor 2 ketua Wusu Jawa Barat. Oh. Aku ketua Forki Kota Bandung. Juga pergi ke Kota Bandung. Forki itu ketua karate. Tapi lucu tuh. Hah? Mantan Ketua atlet karate kan? tinju tapi Oke. jadi ketua karate. kan istrinya Tandingnya tanding karate. grappling gulat. Jadi bulan sekarang. Oh ya ampun, multi talent ya. Talent banget sama olahraga itu. Mungkin ada niat main film atau apa gitu, sinetron bikin itu gitu ya. Emang Saur gua sepuh pengen tehnya. banget. Saur sepuh. Itu. Biro Sableng. Biro Sableng saur sepuh. Sekian. Kalau apa namanya, intinya pokoknya gitu. Kalau misalnya ntar para alumni yang sekiranya lagi bingung nih ngapain, mangga lah mendatangi Ya. Kang Agung apa Iya. sih Sharing- gitu ya. sharing diskusi, Sharing diskusi ngobrol, ya kan, ya kan? pengalamannya tuh udah cukup Benar. banyak gitu kan. Datangnya kemana? Datangnya kemana nih? Nah, kemana nih, Kak? Boleh ke Simponi aja. Oh, ke Simponi. Simponi aja. berapa, Kang? Nomor 10. Hah? Nomor Simponi 10. nomor Sebelumnya nomor 10. Jadi Simponi Oke. nomor 10 itu jadi base camp Base orang-orang. camp. Oke. Jadi rumah, tempat latihan, kantor juga, Oke. tempat wah
Semuanya di situ pokoknya. Oke deh, ntar kalau misalnya kita butuh pengamanan, kalau saya udah jadi host yang terkenal nantinya gitu kan ya. Amin. Mari kita hubungi Bapak Agung. Dan tapi requestnya banyak kita. Gue harusnya yang ini ya, Agungnya maunya kayak gitu untuk Asep, begini. Nih teh yang lomba. Oke, makasih Agung ya. Terima kasih Agung. Pisan tiba-tiba. Terima kasih. Sukses, sehat-sehat yang penting mah. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.